105.8 Light FM, the best slow hit station. Light audience, kita lanjutkan kembali ya di sesi kedua ini dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan sudah tersambungkan kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, kita coba terima telepon ya Siwo ya. 3 penelpon Siwo ya. Oke, silakan 633-2705. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siwo. Dengan siapa ini? Ya, saya Komar nih, Siwo. Mas Komar di mana? Dari Depok, Siwo. Di Depok, silakan. Saya mau bertanya, Siwo, apa benar di zaman sekarang ini banyak orang berbadan manusia berkepala binatang, terlebih-lebih di suatu majelis, apalagi di pasar, Siwo ya, Siwo. Begitu aja, Siwo, pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berbadan apa tadi katanya? Baik, silakan yang lainnya, silakan di 633-2705. Ya, terputus, silakan. Light audience, saya coba terima 2 penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ramako. Betul, dengan Light FM, Pak. Dengan Budi di jalan nih. Mas Budi di jalan ya? Ya, saya mau
nanya masalah kalau sholat itu kan hanya baca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu diakhiri oleh walad dolin, tidak pakai amin. Al-Fatihah diakhiri dengan walad dolin ya. Walad dolin sampai situ. Tidak ada amin ya. Kok sekarang banyak orang-orang umum pada bilang amin setelah Al-Fatihah. Itu dasarnya apa dia? Iya, baik. Itu yang kalau boleh yang kedua. Iya. Itu biasanya orang ngasih tangan kanan, katanya tangan kiri nggak boleh tahu. Iya. Nah, bagaimana orang bisa mencontohkan kepada orang lain bahwa memberi itulah yang baik? Bukankah kita memberi sekaligus mengajarkan orang lain itu lebih baik daripada memberi hanya untuk diri sendiri, untuk urusan kita dengan Maha Pencipta aja? Jadi artinya kita sambil mendidik orang lain dalam memberi, begitu ya? Iya. Okay. Tapi bukan dalam artian untuk sombong, tapi untuk memberi contoh kepada orang lain, memberi teladan kepada orang lain juga. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar sih, Wo ya? Iya. Iya. Satu lagi penelpon silakan 6332705. Iya, sambil kita tunggu di 6332705 kita coba. Oh, ada sekarang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Iyas Pak Iyas di mana? di Setiabudi. Setiabudi, agak sedikit keras suaranya Pak Ya, Iyas. terima kasih. Assalamualaikum sih, Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dengan Ibu. Iyas, Pak Iyas di Setiabudi. Pak Iyas. Alhamdulillah. Pak Setiabudi. Ya. Alhamdulillah. Iya, silakan Pak Setiabudi di Iyas gimana? Gimana sih, Bo? Enggak, saya mau tanya tentang tentang sedekah, infak. Nah, itu dalam rangka perintah daripada Allah itu bagaimana? Iya, sedekah, infak. Tentang sedekah, infak, mengenai itu dalam rangka ibadah kepada Allah, bagaimana penjelasannya gitu? Sedekah dan infak juga ya. bagaimana tentang hadiah gitu? Hadiah. Hanya itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tadi Pak Iyas yang di Setiabudi sih, Wo. Si Wo? Yuk. Iya, terdengar ya si Wo ya? Ya. Oke, baik, kita coba jawab SMS kali ini si Wo ya. Ini dari Yadi di Tangerang. Assalamualaikum si Wo. Sampai kapan orang bisa mencapai ke puncak kebenaran atau tidak dapat dicapai di dunia? Ataukah tidak dapat dicapai di dunia? Kalau sampai kapan orang bisa mencapai ke puncak kebenaran atau tidak dapat dicapai di dunia ini? Kalau kebenaran itu hanya milik Allah, apakah tidak dapat dicapai di dunia ini jika memang kebenaran itu adalah milik Allah? Gitu. Kemudian dari ibu atau bapak ini di Tangerang, Yuan Zhao Ying. Siwo, apakah definisi Islam itu? Dari Yuan Zhao Ying. Kemudian ini yang ketiga, dari siapa ini? Iya, dari Lisma di Bekasi. Siwo, saya mau bertanya tentang syahadat. Jika kita membaca syahadat berarti kita bersaksi. Sedang arti dari bersaksi itu berarti melihat atau menyaksikan. Padahal kita belum tahu dan belum pernah bertemu dengan Allah. Nah, menurut Siwo seperti bagaimana? Memandangnya lewat kacamata apa? Kok bisa ada kata-kata aku bersaksi? Mohon penjelasan dari Siwo. Itu 3 SMS, perlu satu lagi Siwo? Atau cukup? Oke, baik. Silakan Siwo. Bisa ambil semua. Dari penelpon di season kedua yang pertama dari Mas Omar di Depok. Benarkah sekarang ini banyak orang berbadan manusia berkepala binatang? Ini bahasa kiasan nih, bahasa metafor itu kan sebenarnya. Sebenarnya kayaknya nggak ada sih yang berbadan manusia kemudian berkepala binatang. Mungkin begini ya. Jadi berwujud apa ya? Jadi berbentuk manusia tapi berpikirnya ala binatang. Nah, itu kayaknya lebih tepat ya. Bukan berkepala sih. Jadi dia badannya, bentuk badannya, bentuk fisiknya manusia, tapi bisa jadi cara berpikirnya cara binatang, pribadinya kepribadian binatang atau disebut sebagai insan khayawani.
Ya kalau itu kayaknya ya kan kayaknya di dalam seluruh sejarah itu antara orang baik dan orang buruk pasti lebih baik orang buruk deh. Kebanyakan manusia itu buruk, semakin baik semakin sedikit, semakin baik lagi semakin sedikit, semakin baik lagi semakin sedikit lagi. Ya ibaratnya antara anak-anak SD dengan SMP pasti lebih banyak yang SD, lebih sedikit lagi yang SMP, lebih sedikit lagi yang SMA, lebih sedikit lagi yang S1, lebih sedikit lagi yang S3, lebih sedikit lagi yang profesor, lebih sedikit lagi yang yang mujtahid, lebih sedikit lagi yang fuqaha, lebih sedikit lagi nabi, ya, dan akhirnya berpusat pada satu yang tanpa kesatuan, yaitu yang maha baik, sumber kebaikan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin berputu memang semakin sedikit gitu ya. Jadi kalau ada manusia yang berbentuk manusia tapi isinya hayawani, kayaknya itu ya memang yang banyak. Maka hati-hati ya dengan yang banyak, hati-hati dengan yang banyak, hati-hati dengan keumuman, hati-hati itu. Kemudian Mas Budi yang tengah di jalan, di dalam bacaan Fatihah, kalau tadi dikaitkan dengan sholat gitu ya, itu ada bacaan amin. Itu berdasarkan atas apa? Ini ada antar fuqaha itu tidak seragam dalam hal ini. Ada fuqaha mujtahid tertentu yang dia dengan apa ya, kemampuan ijtihadnya fuqaha tertentu itu dia mengistinbatkan, menyimpulkan yang kemudian menjadi satu aturan dalam fikih yang memasukkan kalimat amin itu di dalam akhir Fatihah. Tapi tidak semua fuqaha berkesimpulan seperti itu. Tidak semua mujtahid berkesimpulan seperti itu. Banyak waktu saya belajar tentang perbandingan madhab itu, banyak juga mujtahid yang mempunyai kesimpulan bahwa apalagi di dalam sholat, bahkan di luar sholat juga, Fatihah itu ayatnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan waladhdallin. Itu. Jadi di dalam bacaan Fatihah itu tidak ada amin, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, itu jadi ada memang perbedaan kesimpulan oleh antara mujtahid tertentu dengan mujtahid yang lain. Nah, monggo bagi yang ingin mendalami masalah ini, itu diambil dari mana ya? Nah, ada kayaknya satu buku yang terdiri dari 2 jilid, bukunya tebal. Itu bukunya diberi judul Fikih 5 Madhab. Nah, di sana masing-masing madhab itu diurai. Oh, madhab ini begini, madhab ini begitu, madhab fikih maksudnya ya, madhab fikih. Nah, itu pendengar bisa temukan alasan masing-masingnya. Kenapa yang satu memasukkan amin di dalam Fatihah, kenapa yang satu tidak? Nah, itu fikih 5 mazhab itu kalau saya tidak salah, mu'alifnya, pengarangnya, penulisnya itu namanya Jawad Muhtiyah. Nah, sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu Mas Budi. Kemudian tadi terkait dengan masalah memberi. Bagaimana memberi yang baik itu agar tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Terkait dengan bagaimana orang kemudian memberikan sebuah teladan agar dicontoh oleh orang lain. Saya kira ini kaitannya itu lebih kepada bagaimana kita memanage kewaspadaan niat. Manakala kita ingin memberikan sebuah teladan, kita berbuat kita misalnya menyantuni orang, kemudian agar menyantuni orang itu bisa ditiru oleh yang lain. Oh, bolehkah kita? Oh, boleh. Boleh saja, tidak ada masalah.
memang riskan. Riskan dengan yang disebut dengan riya dan sum'ah misalnya. Riya itu agar kita dilihat, ini loh saya punya amal baik nih, itu dilihat sama orang, itu riya. Atau didengar sama orang, itu disebut sum'ah. Ya, itu riskan memang. Tapi bagi orang yang memang mampu mengatasi niatnya, ya boleh saja agar ini menjadi contoh bagi yang lain. Tapi hati-hati deh, karena itu memang godaannya sangat tinggi. Ya, misalnya yang saya pikirkan ini begini, membagi zakat dengan cara mengumpulkan massa, akhirnya nanti diliput oleh media massa. Itu bisa menjadi, kalau caranya tertib ya, bukan seperti yang kemarin di Pasuruan sampai korban 21 orang, bukan itu yang saya maksud. Tapi di situ ada pertanyaan, dengan cara yang seperti itu, mampukah dia memanage niatnya untuk betul-betul dia melakukan itu dalam rangka keikhlasannya dia menghamba kepada Allah, sehingga tidak tercampuri dengan keinginan-keinginan lain, agar dinilai orang, agar didengar orang, agar yang lain. Ya sih, itu kayaknya sulit deh. Gitu ya. Saya dulu pernah jadi orang terkenal, sulit sekali ternyata untuk memanage niat. Saya lebih enjoy sekarang ini menjadi orang yang tidak terkenal. Jadi orang populer itu, gila. Benar. Saya pernah mengalami jadi orang populer dan luar biasa sulitnya. Ya, alhamdulillah saya diberi penyakit sehingga saya harus undur diri dari hal-hal yang sifatnya membuat populer. Tapi ya, begitulah kita. Mudah-mudahan kita masing-masing selalu waspada terhadap niat kita. Jadi kurang lebih begitu Mas Budi. Kalau tentang bagaimana agar tangan kiri kita tidak mengetahui perbuatan baik dari tangan kanan kita, itu adalah bahasa kiasan ya. Itu adalah bahasa majazi, bahasa yang bukan bahasa hakiki. Jadi mohon difahami secara cermat. Mas Yas, beliau menyebutkan apakah sedekah, apakah infak, apakah hadiah. Pada saat itu ingin kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah, bagaimana caranya? Ya, sedekah dengan infak itu masing-masing punya definisi yang agak berbeda. Hadiah juga punya definisi lagi yang agak berbeda. Kalau infak itu nanti ada kaitannya dengan nafkah suami terhadap istri dan anak misalnya ya. Itu tidak pakai sedekah, pakai nafkah atau infak. Dan misalnya zakat itu termasuk bagian dari infak. Jadi ada kalimatnya infak, tapi yang dimaksudkan itu adalah zakat. Nah itu nanti ada di dalam pembahasan hal-hal yang terkait dengan istinbat. Nah itu kerjaan para mujtahid. Paling juga begini, perbedaan khusus antara sedekah infak dengan hadiah. Nah, kalau hadiah itu terkait dengan penghormatan kepada seseorang yang diberi hadiah. Nah, biasanya, lazimnya penghormatan itu diberikan karena prestasi yang diberi hadiah itu. Jadi berbeda. Cara mengatur niatnya nanti juga berbeda. Kalau itu yang lebih enak memang sebetulnya berhadiah ya. Kalau bersedekah itu ada konotasinya dari atas ke bawah. Tetapi kalau berhadiah itu ada konotasi yang dari bawah ke atas. Nilai keutamaannya berbeda. Nilai nilai kemuliaannya berbeda. Nah, jadi kalau berhadiah itu terkait dengan kemuliaan seseorang. Kemuliaan itu seseorang itu punya prestasi dan dia punya posisi yang diperhitungkan, posisi yang penting di masyarakat. Ya. Jadi
tentu juga berbeda nanti akibat logisnya, atau istilahnya begini, pahalanya juga berbeda antara sedekah dengan hadiah, itu berbeda. Misal salah satu contoh, dengan punya seseorang yang merasa bahwa dia punya saham yang banyak kepada saya terkait dengan masalah-masalah kebenaran, proses menuju kebenaran, lebih mendekatkan kepada kebenaran, kepada Tuhan misalnya. Nah, kepada orang yang seperti itu sebaiknya seyogianya kita niatkan sebagai hadiah, bukan sedekah. Karena itu sangat berbeda, dan itu utamanya pada bagaimana kita menata niat. Ya, berbeda nanti dengan istilah sedekah. Nafkah misalnya, itu ada konotasi dari atas ke bawah, dari suami kepada istri kepada anak, dari bapak kepada anak. Nah, itu nafkah. Dan itu tidak disebut sebagai hadiah. Nah, kalau ingin berhadiah kepada orang-orang yang mempunyai prestasi terhadap proses kita ke arah penyempurnaan, ke arah kebaikan, berhadiah kepada Nabi, berhadiah kepada figur-figur kebenaran, berhadiah kepada orang-orang yang mempunyai saham besar terhadap proses kebenaran saya misalnya. Nah, maka kemudian nilainya juga berbeda. Nilai akibat logisnya atau nilai pahalanya misalnya, atau nilai pengaruh terhadap proses penyempurnaan diri kita, itu juga berbeda antara sedekah dari infak dengan hadiah. Masing-masing ada kesesuaiannya masing-masing, sesuai pada esensi masing-masingnya. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan kepada Mas Iyas seperti itu. Bagaimana agar itu bisa membentuk sebuah ibadah? Ya, pertama, niatnya harus benar. Niatnya bukan dalam rangka ingin dipuji, bukan dalam rangka kepedulian sosial, bukan dalam rangka itu, bukan dalam rangka kerakyatan, bukan dalam rangka kebangsaan, bukan dalam rangka persaudaraan, bukan dalam rangka kasihan kepada orang miskin atau orang yang akan diberi hadiah, bukan dalam rangka itu semua, tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka menghamba kepada Allah. Maka yang lain nanti akan ikut otomatis gitu ya. Orang yang selalu menghamba kepada Allah, maka otomatis dia juga akan mempunyai dampak-dampak kepedulian sosial, dia akan punya dampak-dampak bagaimana mewujudkan kasih sayang kepada orang lain, kepada istri, kepada anak. Itu semua otomatis akan ikut sebagai akibat. Ya, jadi nggak usah dituju deh itu, karena itu pasti ikutan sebagai akibat-akibat. Yang harus dituju, yang harus dikonsentrasikan, yang harus diwaspadai adalah niat saya lakukan ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Bismillah, itu istilah formulanya seperti itu. Nah, kalau sudah formulanya niatnya Bismillah, lalu dilakukan dengan cara yang benar, antara lain juga dengan cara yang santun. Jangan kita menolong tapi sambil sambil menyinggung, sambil menyindir, sambil menyakiti dia. Ya, itu kan tidak menjadi ibadah. Jadi agar menjadi ibadah, entah sedekah, infak atau hadiah, itu manakala niatnya benar dan caranya benar. Masuk ke SMS yang pertama, Mas Yadi di Tangerang. Sampai kapankah manusia bisa mencapai puncak kebenaran? Kapankah itu? Apakah bisa di dunia ini? Padahal kebenaran itu hanya milik Allah. Wah, saya sangat tertarik dengan justru kalimat yang paling akhir. Kebenaran hanya milik Allah. Masa sih? Masa gitu sih? Kayaknya enggak deh. Ya, kebenaran itu milik Allah, ya. Tapi milik wakil Allah, ya. Milik orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya. Jadi bukan hanya milik Allah. Ya. Hakikat sumber kesempurnaan kebenaran itu hanya milik Allah. Kesempurnaan kebenaran yang tak terbatas itu milik Allah, ya. Yang dimiliki oleh sang wakil Allah, kebenaran yang luar biasa tingginya tapi tetap terbatas. Ya, kalau kebenaran yang tak terbatas itu hanya dimiliki oleh Allah.
Jadi kalimat tadi, kebenaran hanya milik Allah. Enggak deh. Kebenaran yang tak terbatas itu milik Allah, ya. Tapi kebenaran itu milik semua orang benar. Apalagi figur-figur kebenaran, apalagi tokoh-tokoh teladan kebenaran. Gitu ya. Kalau kebenaran hanya milik Allah, kan nggak ada yang benar dong. Ya, jadi salah semua. Kayaknya mudah toh. Nah, kita kasih saja tambahan, kebenaran itu hanya milik Allah. Kita kasih tambahan, kebenaran yang tak terbatas hanya milik Allah. Tapi kalau kebenaran itu banyak yang memiliki, para nabi, para rasul, para imam, para orang-orang benar, itu dia memiliki kebenaran. Tentu itu semua atas dari sumbernya, yaitu sang pemilik ketakterbatasan kebenaran. Itu kayaknya. Nah, kalau itu sudah kita bisa sepakat dengan itu, maka yang di atasnya menjadi tidak ada masalah. Bisakah mencapai puncak kebenaran itu di dunia ini? Bisa dong. Ya, para nabi, para rasul itu mencapai puncak kebenaran, toh. Dan itu di dunia ini, tidak harus menunggu nanti di akhirat. Meskipun ada yang karena tidak mengoptimalkan fasilitas-fasilitas dan sarana yang diberikan kepada kita abaikan, tidak fungsikan, sehingga dia tercecer dari kebenaran-kebenaran, apalagi puncak kebenaran. Nanti baru setelah mati disingkap semua tabir, maka dia mengerti kebenaran. Jadi minimal yang mencapai kebenaran hakiki itu adalah orang-orang yang sudah mati atau orang yang sudah mati sebelum mati. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bisakah dicapai di dunia ini? Bisa, gitu ya. Dengan cara dia mati sebelum mati. Itu paling tidak derajat terbawah dari puncak kebenaran. Itu dicapai setelah orang mati sebelum mati di dunia ini. Kemudian dari Mas Iwan, apakah definisi Islam? Wah, saya tidak mampu mendefinisikan Islam kecuali sekedar yang global saja. Jadi definisi yang tidak penuh, definisi yang tidak definit, definisi yang hanya merupakan gambaran global. Islam adalah sistem yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sistem itu menyangkut tentang sistem keyakinan dan sistem hukum. Kurang lebih seperti itu. Kemudian itu tentang definisi Islam. Terakhir dari Mbak Lisma di Bekasi, syahadat kan sama dengan bersaksi. Ya. Syuhud, asyhadu itu aku bersaksi. Nah, bersaksi itu berarti melihat, menyaksikan. Ya, saya sepakat. Nah, padahal kita belum pernah bertemu dengan Allah. Bagaimana kita bisa disebut melihat? Nah, di sini tentang syahadat itu ada tahapan-tahapannya. Ada syahadat yang baru dalam bentuk formal, baru dalam bentuk pemahaman-pemahaman dasar. Sampai kalau dia melanjutkan kajian-kajian tentang akidah, khususnya tentang ketuhanan dan kenabian, karena di sana kan ada kesaksian itu kepada ketuhanan Allah dan kenabian kerasulan Muhammad. Nah, bagaimana kita menyaksikan? Nah, kalau kita ditanya bagaimana menyaksikan, kita harus tanya dulu apa yang disaksikan, objek yang disaksikan apa. Di sini objek yang disaksikan itu adalah tentang ketuhanan Allah. Ya, bukan Allahnya ya, tapi ketuhanan Allah. Dan yang kedua, syahadat yang kedua itu tentang kerasulan Muhammad, bukan Muhammadnya. Jadi posisi, kedudukan, pangkat, jabatan yang ada pada Allah, itu yang kita
apalagi yang kedua itu adalah jabatan dari Muhammad, yaitu tentang kerasulan beliau. Jadi yang kita saksikan itu bukan bentuk orangnya. Muhammad itu misalnya warna kulitnya apa, bukan itu, tetapi kerasulannya yang kita saksikan. Nah, dengan apa kita melihat itu? Pasti kalau dengan mata fisik tidak bisa. Mata fisik hanya bisa melihat hal-hal yang sifatnya fisik. Contoh misalnya kita melihat Pak SBY secara fisik itu dengan mata fisik bisa. Tetapi untuk melihat bahwa pangkatnya Pak SBY itu presiden, itu tidak bisa dengan mata fisik. Bagaimana kita bisa melihat pangkat presiden seseorang? Kita minimal melihatnya itu adalah dengan pemahaman. Ya, kita punya pemahaman bahwa Pak SBY itu presiden Republik Indonesia yang kesekian. Jadi yang kita lihat itu-itunya. Ya. Nah, kalau kita kemudian sudah terimage kita bahwa melihat itu terkait dengan hal-hal yang empiristik, gitu ya. Jadi melihatnya dengan mata yang empiris juga, nah itu berarti kita sudah salah memanage image kita. Yang kita saksikan di situ adalah ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bisa melihat minimal itu adalah dengan argumentasi, dengan pemahaman, dengan keyakinan. Tapi itu masih belum memenuhi kriteria yang disebut dengan syuhud. Karena syuhud itu nanti esensinya adalah melihat tapi dengan mata spiritual, dengan mata rohani, dengan mata batin, dengan mata akal. Ya. Jadi bukan sekedar dengan pemahaman. Kalau pemahaman itu hanya melihat sampai batas yang disebut yakin. Nah, kalau melihat dengan mata spiritual itu bisa menyentuh kepada daerah yang disebut iman. Nah, jadi mutu kemusliman seseorang sangat-sangat ditentukan, dipengaruhi oleh bagaimana syahadat kita, bagaimana pemahaman kita tentang ketuhanan Allah, tentang kerasulan Muhammad, bagaimana keyakinan kita. Keyakinan itu harus dibangun dengan argumentasi, tidak bisa dengan doktrin, meskipun yang mendoktrin itu nabi atau ayat, tidak bisa, karena tidak akan bisa membentuk keyakinan. Dan yang saya tahu, Al-Quran diturunkan, Rasul diutus, itu bukan untuk mendoktrin, tapi untuk membimbing kita. Kita harus menfungsikan akal kita, harus menfungsikan otak kita, menfungsikan pikiran kita, agar kita bisa memahami kenapa begini, kenapa begitu, kenapa mesti Tuhan itu besar, kenapa mesti Rasul itu Muhammad, kenapa mesti demikian. Nah, untuk menjawab kenapa mesti demikian itu harus dibangun argumentasi dengan kita berjuang untuk berpikir, menyusun data, menyusun analisa, dan membentuk sebuah argumentasi agar kita sampai kepada kesimpulan yang disebut yakin. Jadi melihat secara rasional itu disebut yakin. Nah, syuhud, asyhadu, itu esensinya itu adalah penglihatan batin, penglihatan spiritual. Itu dengan iman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi iman itu merupakan bentuk kesaksian yang lebih tinggi dari kesaksian yang bentuknya rasional, yaitu keyakinan. Sayangnya yang beredar di masyarakat pada umumnya itu seakan-akan yakin sama dengan iman, bahkan yakin sama dengan percaya. Padahal itu sangat-sangat berbeda mutunya. Percaya dengan yakin itu mutunya jauh berbeda. Yakin jauh lebih bermutu. Dan iman jauh lebih lagi bermutu. Kurang lebih seperti itu. Jadi padahal kita belum bertemu dengan Allah. Nah, apa maksudnya bertemu di sini? Apakah kalau kita sudah terdominasi dengan hal-hal yang sifatnya empiristik, physically,
ya kita akan terjebak lagi. Image kita seakan-akan memahami bahwa bertemu itu harus fisik dengan fisik, gitu kan? Itu berarti kita sedang terjebak kepada dominasi empirisme yang memang selalu melingkupi kita setiap hari. Bahkan pemahaman kita pun akhirnya terbias oleh hal-hal yang melingkupi kita setiap hari. Padahal bertemu itu tidak harus fisik dengan fisik. Ya, misalnya apa? Pendapat saya bisa jadi bertemu dengan pendapat Anda. Nah, itu pertemuan pendapat gitu. Tidak harus pertemuan fisik dengan fisik. Ya. Nah, yang disebut bertemu itu apa? Ada istilah misalnya, kita ini sering berjumpa tapi tidak pernah bertemu. Gimana itu misalnya? Ya, berjumpa mungkin dalam fisik, dia suami istri sering berjumpa setiap hari, tapi tidak pernah bertemu dalam kepribadian. Bagaimana kepribadian itu bertemu? Jadi bukan harus fisik kan? Nah, bagaimana kalau bertemu antaranya hamba dengan Allah, sementara Allah itu tak terbatas? Nah, apa maksud bertemu di situ? Disinilah butuh adanya sebuah pemikiran, perenungan, tafakur. Nah, jadi yang saya pahami, pertemuan ini juga merupakan pertemuan, minimal adalah pertemuan dalam hal rasional, pemahaman, dan esensinya lagi adalah pertemuan yang lebih tinggi, yaitu dalam masalah dalam pertemuan spiritual, bukan pertemuan fisik. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin kembali bertanya kepada narasumbernya dulu. Waktunya masih ada, Pak? Sudah habis. Sudah habis, Ibu. Sudah habis. Sudah habis. Yakin. Yakin sih, Bu. Yakin itu harus argumentatif. Harus nerimo ya sih, Bu. Iya. Argumentasinya apa kalau sudah habis? Iya. Ya, 22:37 saat ini sih, Bu. Terima kasih dan mohon maaf kepada seluruhnya. Saya mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran. Amin. Dan berkah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk hari ini Kamis, tanggal 25 September 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Ya. Baik, akhirnya saya Brian Silver dan produser Carlinan mohon diri. Kita ketemu lagi dalam Light at Night setelah kita dengar dulu yang berikut ini.